Nah yang jadi masalah Pak Ustadz, tayamum itu gimana caranya? Ini banyak orang yang tidak paham, tidak tahu. Kenapa? Karena memang jarang mempraktekannya. Karena selama ini kita air kan selalu berlimpah, betul nggak Pak? Pas giliran air gak ada, lah tayamum gimana caranya gitu kan? Karena pernah ada orang ketika dia dalam suatu perjalanan, kemarin sudah kita dengar ceritanya dari Pak Wasum, ya, beliau cerita di saat berangkat menunaikan ibadah umroh, gitu kan. Ketika di pesawat, waktu sholat tiba, dan kemudian tayamum ceritanya, singkat ceritanya. Gimana caranya? Ya, dia tayamum. Cara yang dilakukan itu adalah cara berwudu persis cuma dengan isyarat kan itu Bapak Ibu. Bisa pahami ya Pak? Berkumur-kumur, membasuh kan itu kan, sampai sini kemudian mengusap kepala. Dia mungkin ijtihad mungkin ya. Kalau istilah para fuqaha ijtihad itu. Gimana caranya ya katanya? Dengar-dengar sih kalau nggak ada air tayamum gitu kan. Tayamum itu boleh dengan menggunakan debu. Cuma caranya gimana? Tayamum itu pengganti wudu. Wudu itu mulai dari berkumur-kumur sunnahnya gitu kan. Ini dibayangkan, ini seolah-olah apa? Berkumur-kumur, masukkan air ke mulut, ke hidung, kemudian wajah dibasuh. Sampai tangan, sampai sikut, ya kan itu kan. Yang saya bayangkan gimana kalau seandainya dia tuh mandi junubnya, misalkan itu kan. Mandi junub tayamum. Karena mandi junub itu air itu harus sampai ke seluruh kujur tubuh. Dia mungkin membayangkan saja gitu kan. Mungkin orang yang gak ngerti dan gak tahu ini orang lagi ngapain gitu di pesawat. Oh, udah kita tayamum gitu kan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, ini persis seperti kisahnya ada orang yang sholat, apa Pak? Sholat jenazah gitu kan. Ini ada cerita nih, kita ngobrol saja dulu. Jadi ada seorang meninggal dunia, tiba-tiba yang meninggal dunia itu punya anak, punya menantu gitu kan, itu kan, menantu. Ini cerita atau apa ya? Ini kisah lah gitu kan, tapi lucu. Sholat jenazah sudah selesai, ini baru datang dia, baru tiba dia ceritanya gitu kan. Akhirnya dengan semangatnya dia sholat. Ketika sholat, ya, kita tahu bahwa sholat jenazah itu kan gak ada ruku, gak ada sujud, betul kan Pak? Takbir 4 kali kan gitu kan. Dan gak dijaharkan. Ini sholat dengan semangatnya. Ada takbirnya, ada rukunya, ada sujudnya gitu kan. Ketika ditanya, sholat apa? Sholat jenazah. Kok ke sholat jenazah ada ruku, ada sujudnya? Dia baru tahu, oh ternyata sujud ruku itu nggak ada. Dia jawab, ini karena yang meninggal dunia banyak dosanya, katanya gitu kan. Makanya ada ruku, ada sujudnya, katanya gitu kan. Ini cerita lucu lah gitu kan. Gitu. Jadi menghindarkan ketidaktahuan gitu kan, dia jawab berijtihad gitu kan itu kan, tapi ijtihad yang salah. Nah ini Pak, nah tayamum juga sama, ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita langsung akan bahas kaifiyahnya. Sederhana, mudah, gampang Bapak Ibu. Cuma karena kita jarang melakukannya, karena kita hidup dalam keadaan normal terus, suatu saat ketika kita dihadapkan dalam kondisi air gak ada, kita praktekkan. Ya. Nah, dalam kitab ini disebutkan al-kaifiyatus shahihatu litayammum. Cara yang benar bagaimana kita bertayamum. Lihat, kitabnya saya baca. Al-kaifiyatus shahihatu litayammum allati sahhat an Rasulillah. Nah, cara yang benar, yang sahih tayamum
yang dicontohkan oleh Rasulullah yang sampai kepada kita melalui riwayat dari para sahabat, caranya apa? Ya. Yudrabu ala sa'idi bil yadaini darbatan wahidah. Nah, yang pertama caranya memukulkan. Memukulkan itu nih gini nih. Nah, memukulkan. Ala sa'id, ke tanah bagian atas dari permukaan bumi, itu namanya as-sa'id. Salah satu di antara pengertian as-sa'id itu, salah satu di antaranya adalah debu. Jadi tanah yang halus di bagian atas, kan debu Bapak Ibu. Bil yadain, yadain itu ini Pak, dua tangan, dua-duanya. Dorbatan wahidah, satu kali saja. Ini yang pertama Pak ya, satu kali. Summa yanfakhuma, seseorang meniup, ditiup tuh. Kenapa ditiup Pak? Karena debu-debu pada nempel ya kan? Nah, ditiup. Setelah itu famasa bihima wajhahu wa kaffaihi. Setelah ditiup, maka apa? Mengusapkan ya, dengan dua telapak tangannya apa? Wajahnya. Wajahnya sekali, wa kaffaihi. Kaf itu adalah telapak. Jadi cara yang pertama Bapak Ibu, dan ini cara yang simple, gak lupa. Satu, niat dulu Bapak Ibu, ya kan? Karena kan niat itu syarat diterimanya sahnya amalan kita. Bagi Bapak Ibu yang niatnya dilafadkan, nawaitu tayammum, begitu kan? Liraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu kalau niat tayamumnya itu dalam rangka untuk menggantikan wudhu Pak. Tapi kalau niatnya untuk menghilangkan hadas besar, berarti apa? Liraf'il hadasil akbar. Karena tayamum itu kan fungsinya bisa mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Walaupun gak mandi, cukup dengan tayamum, asalkan air gak ada Bapak Ibu. Nawaitul tayammum li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Atau nawaitu tayammum li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Itu bagi yang dilafadkan dalam mazhab Syafi'i. Itu dianjurkan. Niat dilafadkan. Tapi sifat itu anjuran sebenarnya. Bagi ibu bapak yang tidak biasa dan para ulama juga membolehkan, asalkan dikuatkan dalam hati, itu juga sudah sah. Nah, apa? Tepukan satu kali saja, tiup, usap wajah dulu, satu kali wajah, seperti kita mengusap wajah ketika wudhu. Baru apa? Al-kaf. Kaf itu ini, ya. Sampai sini saja. Tuh. Baru yang kiri dulu. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Tidak sampai sikut. Selesai. Ya. Tiup muka, kemudian usap kedua telapak tangan saja, satu kali. Itu yang pertama. Wa haza mazhabul Hanabilah wa Ibnu Hazm wa bihi jama'atun minas salaf wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah. Nah, ini cara yang pertama adalah salah satu dari cara yang diikuti dianut dalam mazhab Hambali. Ya. Dan kemudian diikuti juga oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dalilnya dari mana? Kan gitu ya. Dari mana kok caranya seperti itu? Nah, yaitu hadis Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Cerita Ammar bin Yasir sudah saya sampaikan ya. Ketika Ammar bin Yasir guling-guling di atas tanah. Ceritanya. Jadi dia punya hadas besar, mau sholat, dia berdialog berdebat dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab
nggak sholat, kenapa? Karena dia belum tahu caranya. Kenapa? Air nggak ada, kalau orang sholat harus wudhu. Sekarang kan air nggak ada, ya udah. Air nggak ada, dia diam saja. Kata Ammar bin Yasir, enggak. Ketika air nggak ada, bisa diganti dengan tanah. Nah, dia belum tahu caranya gimana gitu kan. Nah, beristihad. Mungkin persis seperti tadi tuh. Si ibu yang di kapal tayamum, gerakan itu persis seperti gerakan wudhu karena belum tahu gitu kan. Ini Ammar bin Yasir juga tahu. Dia tahunya itu kalau mandi untuk menghilangkan hadas besar, kan kemarin sudah kita bahas. Rukun mandi itu adalah apa? Setelah kita niat, pastikan air itu sampai ke seluruh kujur tubuh kita, gak ada satu pori-pori pun yang terlewat. Nah, ini juga sama nih. Ya. Ini mau menghilangkan hadas besar. Ketika air gak ada, diganti dengan tanah. Berarti tanah pun harus sampai ke seluruh kujur tubuh. Itu di atas pasir gurun, guling-guling kan itu kan. Kata Rasul, Ammar, ada apa engkau? Ini Rasulullah, saya kan punya hadas besar. Karena air gak ada, ya, maka saya harus bersuci. Kan engkau pernah mengatakan bahwa tanah itu alat untuk bersuci, pengganti air. Karena hadasnya hadas besar, ya saya harus, bagaimana caranya tanah itu supaya sampai ke seluruh kujur tabah. Nah, kata Rasul, gini, kalau kamu mau tayamum bukan seperti itu caranya. Baru diajari itu, Pak. Kata Nabi gini, apa? Innama kana yakfika. Cukup begini saja, gak usah guling-guling di atas tanah. Apa? Nabi berkata, hakaza, gini, wa daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kafaihil ardh. Rasulullah memukulkan dua telapak tangannya ke atas tanah. Wa nafakha fihima, niup kedua telapak tangan sama Rasulullah karena ada debu nempel. Summa masahama bihima, Rasulullah setelah itu mengusap dengan kedua telapak tangan itu wajhahu, mukanya, muka batasannya dari kepala bagian sini tempat tumbuh paling ujung rambut sampai dagu di sini, dan bagian sisi dari ujung telinga diusap, ya. Kemudian setelah itu apa? Wa kaffaihi, dan dua telapak tangannya. Dua telapak tangan, bagian atas dan bagian bawah. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini cara yang pertama. Cara ini diperbolehkan. Kenapa? Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dalam tingkatan kualitas hadis itu Bukhari Muslim itu kuat. Bukhari Muslim muttafaqun alaih.